Nama jurnalis Najwa Shihab hingga kini masih menjadi sorotan publik usai kritikan yang dilontarkan terhadap kepolisian. Beberapa orang merasa kebakaran jenggot, terutama orang yang mengaku sebagai sahabat polisi. Begitu juga Nikita Mirzani yang menggebu-gebu tidak setuju apa yang dilakukan Najwa Shihab. Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga ada enek banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check in. Paham? Beberapa komentar dari netizen kebanyakan mendukung apa yang dilakukan Najwa Shihab. Sebaliknya mencemooh orang-orang yang merasa kebakaran jenggot. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Kebayang nggak sih kalau polisinya polisi aja merekayasa kasus sedemikian rupa? Ini kan propam itu kan polisinya polisi loh. Polisinya polisi. Dan dia melakukan kekerasan, merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya yang sudah 2,5 tahun berada di lingkaran terdekatnya. Polisi juga. Dan kemudian beramai-ramai menutupi kasus ini sampai 31 orang loh sejauh ini. 31 aparat penegak hukum yang sekarang diperiksa. Kode etik maupun kemungkinan kena pidana. Karena ramai-ramai membohongi kita untuk menutupi kejahatan. Dan kebayang nggak? Kalau orang dengan status level seperti itu, dengan expose sebesar itu, kasus-kasus orang kecil yang urgensi keadilannya tidak dianggap, yang di ujung sana, yang di Sulawesi Selatan di tempat terpencil, di Pulau Sabu, yang di Pulau Sabu, yang di Minahasa, yang dianggap nggak penting karena orang kecil. Kalau yang di Jakarta dengan sebegitu menterengnya saja dibegitukan, gimana yang kecil-kecil? Dan kan udah banyak banget contoh kasus seperti itu kan. Terlalu banyak contoh kasus rekayasa polisi yang kemudian terbongkar atau lebih seringnya nggak terbongkar. Kemarin tuh misalnya Kontras ngeluarin catatan, kekerasan di aparat penegak hukum terutama kepolisian tuh memang sudah sedemikian banyak. Angkanya kalau aku nggak salah ya, dari tahun 2020 sampai 2022, baru bulan Juni, itu sampai 1.300-an kasus kekerasan yang melibatkan aparat dilaporkan. Sehingga sampai pembunuhan kayak gini. Yang meninggal sampai 72 orang karena dugaan kekerasan polisi. Seribuan kasus karena luka-luka, karena kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian. Jadi sesungguhnya nih kekerasan yang terjadi pada Brigadir J ini, itu tuh hanya puncak gunung es tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak. Namun di tengah kehebohan tersebut beredar video diunggah akun Purnomo Belajar Baik. Purnomo ini merupakan anggota polisi yang juga kreator YouTuber. Purnomo justru mendoakan Najwa Shihab selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan selalu sukses. Nama jurnalis Najwa Shihab hingga kini masih menjadi sorotan banyak pihak usai dugaan kritikan yang ia lontarkan kepada polisi. Namun, di tengah kehebohan tersebut beredar video mengagumkan yang diunggah akun Purnomo Belajar Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, salah satu anggota polisi yang insya Allah akan terus belajar baik, terus belajar manfaat untuk masyarakat bangsa dan negara, memberikan doa kepada Mbak Najwa, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah barokah, sukses karirnya, sukses segalanya. Amin ya rabbal alamin.